Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Man istafahu wa ijtabahu li nubuwwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ta'ata la hawla wa la quwwata illa billah. Para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Sesepuh itu apa kalau bahasa Maduranya? Pengesepuh. Ya tipis-tipis lah. Yang penting semua teman-teman kader khudamai Jam'iyati Nahdlatul Ulama, semua khodam-khodam para masyayikh, khodam-khodam para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususnya teman-teman Ansor Kabupaten Sumeneb yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan. Mohon maaf kalau bukan atas nama Ansor kami tidak memiliki kepentingan untuk kemudian hadir di sini. Karena sebetulnya tadi teman saya tadi yang agak tinggi, yang wajahnya agak bahlul tadi itu memberikan dua pilihan. Acaranya hari ini ada dua, ada di Sidoarjo, ada di Sumeneb. Sidoarjo acaranya apa? Sidoarjo acaranya sholawatan, kalau di Sumeneb acaranya haul. Ya sudah, kita pulang saja, itu sama saja acara, nggak penting semua. Tapi Sumeneb itu ada acara Ansornya. Oh ya, ayo kita berangkat ke Ansor. Saya ini baru pulang dari Jakarta dan harusnya kami langsung ikut rombongan untuk untuk menghormati keluarga kami, kakak kami yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Makanya tadi sebetulnya keinginan saya itu pulang, tapi mengingat Ansor itu bahaya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kalau nggak punya kepedulian terhadap Ansor, maka sulit untuk mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kui Ansor biyen, kui Ansor biyen, Ansor itu agak tapi ini Ansor saya aku gak paham. Ini Ansor itu sopo, gak paham. Tapi yang paling penting, moga-moga semua pengabdian kita, semua khidmah kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ini saya datangnya terlalu sore dan waktunya sudah sangat mepet sekali, para kiai, para guru-guru, para apa tadi pakai sepuh, apalah itu namanya, jelas lah. Yang penting kita itu sebetulnya kan sama. Keberadaan kita di Jam'iyah ini, fungsi kita di Jam'iyah ini sebetulnya tidak lain adalah satu pengejauhan tahan daripada rasa syukur kita kepada para masyayikh kita, kepada guru-guru kita. Kita ini diberi kesempatan untuk hanya sekedar berkhidmah, mengatasnamakan Jam'iyah, itu sudah luar biasa bangganya. Artinya kita jalan ke sana kemari, kemudian di dada kita ada tulisan kira-kira begitulah, kira-kira kita sah pakai tulisan-tulisan macam kayak gini nih Pak. Ini adalah satu kebanggaan yang luar biasa bagi kita. Loh, benar ini. Karena begini, sampean itu kalau khudama Jam'iyah, kalau sampean itu benar-benar khatib, berarti sampean kan santri. Sampean tahu betul mesti, ya mungkin ya 20% lah di antara teman-teman mesti tahu betul bahwa beberapa ulama kita mengatakan bahwa dengan khidmah inilah insya Allah kita akan mencapai hadratil ilahiyah. Ya kalau saya nggak ngomong 20% malah bahaya, kayaknya yang paham ya malah saya pikir-pikir mungkin 10% saja. Nah, nggak pikir-pikir begitu. Tapi enggak teman-teman Madura itu apapun bentuknya, apapun acaranya, biasanya santri. Santri pasti paham betul itu. Minimal pernah dengar Pak, bahwa dalam syarah kitab Hikam itu dikatakan bahwa khidmatus syuyukh itu qurbatun 'azimah wa manqabatun jasimah. Kenapa kami ini sangat bangga tercatat, tertulis, terakui sebagai
khudama jam'iyah, khadim jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena kami paham betul bahwa ini adalah qurbatun azimah wa manqabatun jasimah. Ini adalah sebuah cara yang paling efektif untuk punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan yang sangat langka. Tidak semua orang kemudian punya kesempatan ini. Tidak hanya itu, wahiyya sababul fauz bil wusul ila ma'rifatil haq. Coba bayangkan, orangnya hanya kayak kita nggak usah ngomongkan kiai-kiai ya, kita ngomongkan sama orang sesat kayak kita saja. Ini udah sore, jadi kita langsung terbuka saja. Artinya kalau kelasnya hanya kayak saya, kayak kamu, sama-sama orang sesat, maka potensi kita untuk kemudian punya kedekatan dengan Allah satu-satunya gandol derek kiai-kiai kita. Kamu aduh tangan ini seungokno. Kenapa kemudian para santri-santri NU semuanya punya hujah bahwa yang penting gandol kiai pasti selamat? Karena memang khidmah itu adalah laden apa kalau bahasa Maduranya apa? Aladin. Apa-apaan. Ya, sorry. Tapi yang penting kamu paham dengan omongan saya lah. Bahwa meladeni itu apa tadi itu Aladin apa itu namanya atau bahkan jinnya Aladin Aladin itu adalah sababul fauz bil wusul ila ma'rifatil haq. Tanpa kita sadari, tahu-tahu kita nyampe di tingkatan paling dekat dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas tidak sadar, bahkan niat pun tidak punya. Karena kesadaran yang cukup tinggi dari semua santri pasti punya kesadaran bahwa dia tidak punya kelayakan tanpa bantuan, pertolongan, uluran tangan daripada para kiai dan guru-gurunya. Itu pasti. Tidak ada satupun santri Nahdlatul Ulama kemudian memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa dekat dengan Allah tanpa gurunya. Bahkan kami semua para santri mengerti betul apapun kenikmatan yang ada di tangan kita hari ini, keluarga kita bahagia, keluarga kita sejahtera, keluarga kita enak, anak-anak kita baik, kita bisa sehat, kita yakini semua adalah keberkahan daripada guru-guru kami. Karena apa? Min syarti suhbah alla ya'kulla nikmah illa minasyuyuh. Karena di antara syarat nyantri adalah meyakini semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu barokah guru-guru dan kiai-kiai kita. Dan hanya santri yang tahu itu. Tidak hanya itu, kita paham betul bahwa khidmah itu juga punya kemampuan wa naili darajatil muqarrabin as-sabiqin. Bahasan besok duduknya di mana? Kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau suruh satu kamar, sudah. Kalau kamu pengen satu kamar sama bahasan, ya sudah sana saja. Kalau saya tidak, karena saya khawatir dekat-dekat bahasan, saya nanti tidak bisa merokok. Ini tadi loh, saya udah gak merokok mulai Surabaya sampai Sumeneb. Mau merokok, malah dikasih mic. Ini kalau bahasa, kalau nggak ada kiai-kiai sumpah langsung saya bilang setan. Kalau ada kiai-kiai ya nggak usah. Lanjutkan aja. Tapi yang paling penting bahwa udah itu saya buat contoh. Jangan. Saya kalau udah minum pasti aneh-aneh yang gimana. Tapi yang paling penting adalah moga-moga beliau-beliau yang kita khidmati, kita ladeni, kita ikuti benar-benar mengakui kita sebagai para khodamnya, para santrinya, para pengikut dan para penerusnya. Allahumma. Waktu sampai nanti lucu ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terdepak dari rombongannya. Itu siapa itu? Wah, ini saya ini ketua Ansor Sumeneb, Kiai. Terus bahasa kemudian bilang, mana?
Oh ya ya ya. Terus kemudian bahasa kemudian kok saya nggak kenal. Al-alaqah ar-rabitah baina syaikhi wa tilmidhi adalah nasyru ulumihi was-sayr ala manhaji. Cara kita memastikan bahwa pendahulu kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita mengenali kita, menyayangi kita dan tersambung dengan kita adalah ketika proses pengabdian kita akan selalu mencoba untuk menggetok tularkan, menyiarkan, menyebarkan ajaran dan keyakinan beliau, dan perilaku kita berusaha untuk menyesuaikan dengan perilaku guru-guru kita. Sudah siap-siap toh ya. Nah, lu Ansarullah, aku mulai bingung, kok ini Ansarullah sopo? Memastikan bahwa semua langkah kita tidak jauh-jauh dari apa yang menjadi langkah guru-guru kita. Kalau sama persis itu semakin tidak masuk akal. Enggak mungkin. Jangankan kita sebagai santrinya, saya ini orang yang berkeyakinan seorang anak tidak bisa persis sesuai dengan orang tuanya. Enggak mungkin, enggak mungkin. Saya ini anak kiai, masih bentuknya kayak gini. Tapi kalau kemudian alumni Al-Falah punya harapan, punya bayangan, saya kok tidak bisa seperti bapaknya. Yang bayangkan saya doakan moga-moga tidak akan pernah tidur nyenyak sepanjang hidupnya. Itu dari awal sudah salah. Yang paling penting adalah ikhtiar kita sebagai penerus untuk kemudian bisa mengikuti para guru-guru kita. Kita harus ingat betul apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ba'da wafatin Nabi fi awwal khutbatihi, ya ayyuhan nas lastu bimubtadi innama ana muttabi lastu bimubtadi. Hei para manusia, para teman-teman semua, saya ini bukan yang punya acara. Itu siapa ketua acaranya namanya? Hah? Komri. Kom itu maknanya berdiri. Ri itu mungkin diambil dari kata-kata Ari. Ari nama nasi karena ya kayak gitu. Artinya kamu sebagai pemimpin harus punya kemampuan menunjukkan kepada kita semua kita ini mau berjalan ke arah mana. Jangan ada pemimpin gak jelas. Pemimpin kok mudah-mudahin. Saya itu dari dulu sudah berulang kali diingatkan, Gus, sebaiknya bagaimana kita ini paling enak bagaimana kita ini netral aja atau bagaimana? Islam tidak mengenal netral. Islam itu tidak mengenal netral. Santri itu nggak kenal netral. Artinya santri itu tidak boleh kemudian hanya cari gini. Sampean kan masih santri ya. Kalau kayak saya kan sudah setengah kiai. Ini loh maksud saya. Ya walaupun saya belum seperti beliau-beliau, tapi ya lumayan lah. Artinya begini, saya ini kalau mau bukan eto itu apa ya? Takantah. Oke, takantah. Buah-buah. Ya. Takantah. Oke. Saya ini kalau mau pura-pura netral itu mudah dan itu sangat menghasilkan. Ini khusus yang sudah setengah kiai. Minimal ketua anak cabang lah. Kira-kira gitu. Karena dengan ketidakjelasan kita maka pintu kita akan terbuka bagi siapapun. Dan ketika pintu terbuka bagi siapapun, sesuai kata Rasulullah, semua tamu bawa rezeki. Paham ya? Tebakan ini Ansor gampang paham. Lek PCN ku angel paham nih. Karena kata-kata PCN sudah pelaku gitu. Ternyata itu saya bukan hanya pelaku, yang melakukan itu semua karena kita sudah PW kan. Nah, sudah kira-kira begitu kan. Sudah, yang penting moga-moga apa yang kita lakukan benar-benar membuat ridho bahagia kita. Kompak itu penting. Kompak itu penting. Jangan sampai gak kompak. Dalam setiap langkah kita harus kompak. Jangan sampai gak kompak. Mbah Hasyim itu berulang kali mengatakan alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah.
fa inna yadullahi ma'al jamaah wa syadda finnar. Ada kemudian bahasa mengatakan alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dzibbu minal ghanamil khasiyah. Bahkan pula balik kono kuwi, kowe gak pengen muncul dhewe mlebu neraka. Kalau kamu gak pengen lepas kemudian sendirian, kamu harus tetap apa namanya? Kalau bahasa Jawa ini saya kokoyo apa ya? Saling terhubung, saling mendukung, saling kalau bahasa Jawanya ada istilah nyengkuyung. Nyengkuyung itu support. Supporting terhadap teman itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Bahkan seingat saya di Muqaddimah Qanun Asasi itu ada istilah begini. Fa idza shadda asyaddu minhum iqtatafat syai'in kama yaqtatifu bibu minal ghanam. Jangan sampai di antara kita sebagai sesama santri NU, sesama khudama'il jamiyah kemudian ada atraksi melepaskan diri dari barisan dengan alasan apapun. Jangan sampai karena tadi siapa namanya? Kumri. Jangan ada teman-teman Ansor karena tidak cocokan dengan saudara Kumri. Ya, kemudian punya atraksi, punya acara meninggalkan barisan kader Ansor Kabupaten. Kumri sebagai pemimpin boleh kurang, boleh salah, boleh tidak tepat, tapi jamiyah ini milik kita semua, harus tetap kita pertahankan. Kan begini, sampai itu tidak apa-apa, nggak cocok karena ketika kepemimpinan siapa atau apa, tapi nasihat yang benar, kritik yang benar, ingatkan yang benar, jangan sekali-kali punya acara untuk kemudian bikin jamiyah sendiri. Tuh, penting itu. Mohon maaf, karena ada beberapa sunnah di antara para tetua-tetua kita yang kadang-kadang kurang sehat. Saya kasih contoh berulang kali. Kadang-kadang seorang kiai masih semangat untuk jamaah, masih semangat untuk ngurusin masjid ketika dia masih jadi khotib, masih jadi imam. Tapi ketika ada santri baru pulang dari pondoknya, kebetulan dia memiliki kemampuan membaca Quran yang baik, menjadi imam yang baik, berkhutbah baik, kemudian menggantikan yang sebut tadi, kiai itu tidak mendukung, tidak kemudian mendoakan, tapi malah bikin masjid sendiri atau musola. Makanya saya minta kepada kader-kader Ansor jangan sampai punya kelakuan seperti itu. Siap. Alaikum bijamaatil muslimin. Sampai tuh ngaji lah, sudahlah. Ngaji. Kita ini harus punya gaya, punya sok-sokan kayak ahli ngaji. Kira-kira begitu lah. Sudahlah, walaupun yang ngaji beliau-beliau, tapi kamu sebagai santrinya sudahlah. Jangan sampai kelihatan tolol kita. Alaikum bijamaatil muslimin wa in kanu usatan fasikin. Hakadha qalahu as-sayyid Abul Hasan as-Sayyid Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala. Alaikum bijamaatil muslimin. Kamu jangan sekali-kali tercerai dari kelompok yang kamu miliki. Kelompok yang kamu yakini dari awal ini adalah kelompok yang benar. Wa in kanu usatan fasikin. Walaupun para pemegangnya, walaupun para pemimpinnya, walaupun para pejabatnya kebetulan hari ini semuanya berdaya kayak kumri. Nah, misalnya, tapi saya yakin kalau lihat wajahnya kayaknya kok bagus nih. Oh iyalah, meyakinkan gitu loh. Artinya ya kalau nggak meyakinkan ya antara meyakinkan dan kelas. Jadi kemudian teman-teman siapa mendukung itu? Saya nggak ngerti juga. Itu, kan? Bos ngasih juga. Oh ya, oke. Oh stop. Kamu boleh kamu jadi setengah kiai atau bahkan kamu jadi kiai atau bahkan kamu jadi di atas itu. Saya nggak ngerti apa namanya. Tapi kami harus tahu, ketika kamu siap untuk kemudian dipilih untuk memimpin kader-kader Ansor di Kabupaten Sumeneb, maka letakkan semua itu, jadilah khodam terbaik untuk meninggalkan tuas terbaik. Kamu itu setengah kiai, potensinya ada dua. Memang kamu sangat berkemampuan atau memang bapak kamu dulu kiai. Jangan sampai kemudian karya agung bapak kamu tadi kemudian kamu bawa untuk menjadi pemimpin yang sakar PDW semena-mena di panggung Ansor, panggung khidmah kita semua ini. Positif wih, tenang aja, nggak usah tersinggung.
Karena apa? Aku mbak waktu bodoh anak yang wong gagah. Yang gagah itu bapak kita. Tapi ini adalah waktunya, ini adalah momentum kita akan membuktikan bahwa kita punya kelayakan untuk mencoba meneruskan apa yang sudah dibangun oleh para orang tua kita. Kalau orang tua kita mampu meninggalkan sesuatu untuk Sumeneb, maka kami yakin kita para penerusnya juga punya kemampuan untuk meninggalkan yang terbaik bagi adik-adik dan penerus-penerus kita. Harus ada terusnya. Kalau dulu orang tua kita bisa bikin apa, bisa apa, atau bahkan bisa menjadikan siapa, gue kudu iso. Kalau itu apa-apaan loh. Ngowang. Kita sudah tahu dari dulu. Kamu gak usah nyanyi-nyanyi. Ya ngomong, udah kamu usah ngerti. Lawatonal jahil. Artinya apa? Yang merasa bahwa memiliki tanah air dan mencintai tanah air, membangun tanah air, itu hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan. Dan kami semua para santri NU tidak ada yang tolol dan bodoh di antara kami. Kami tahu betul bahwa membangun bangsa ini adalah suatu kewajiban bersama. Kok kalian masa banget? Gua ya kayak sing kan apa nih? Bangsa perang itu. Orang itu rokok harus bingung. Yang semoga terus kompak. At-tafarruq itu sabab du'fi wal khidlan wal fasyal fi jami'il azman. Ingat ini. Saya tidak perlu ngomong panjang-panjang sama kamu. Karena saya ketemu dengan kamu ini langsung bahagia, saya nggak tahu. Yang penting, kenapa kita harus kompak? Saya nggak ngerti cita-cita apa yang ada di antara kalian para kader-kader Ansor untuk periodenya saudara Kumri. Saya nggak paham. Tapi apapun cita-cita dan harapan itu tidak akan pernah tercapai kalau di antara kalian tidak memiliki kekompakan dan persatuan. Karena pendiri jamiah ini pun sudah mengatakan ad-tafarruq sababud du'fi wal khidlan wal fashal fi jami'il azman. Pertikaian, perpecahan itu adalah penyebab utama kita lemah dan al-fashal. Al-fashal itu apa? Al-fasal itu adalah adamu tahqiqi ma yurja. Semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan tidak akan pernah ada di tangan kita selama kita belum mampu al-ittihad wal ittifaq. Kita belum mampu menyatu, belum mampu bersepakat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam pengabdian kita, dalam perjalanan kita, khususnya dalam kekompakan kita. Dan moga-moga ya Allah ya Rabbi ya Karim, batiniah kita, akhlak kita moga-moga ditingkatkan. Karena seingat saya Imam Ghazali dalam pembukaan Babul Ulfah, dalam kitabul Ulfah pembukaannya, Imam Ghazali itu mengatakan bahwa al-ittihad al-ulfah samratu husnil khuluq wa tafarruq samratu su'il khuluq. Kekompakan kita, kerukunan kita sesama kader Ansor, sesama kader Nahdlatul Ulama itu adalah hasil daripada husnil khuluq, samratu husnil khuluq. Kalau masing-masing kader Ansor yang ada di Kabupaten Sumeneb, masing-masing keluarga besar Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Sumeneb, semuanya memiliki budi pekerti yang baik. Kok sampai tidak kompak, itu pasti ada di antara kita, bukan orang lain, dan itu pasti kita sendiri memiliki karakter yang buruk. Fa husnul khuluq yujibu at-tahab wa ta'aluf wa tawafuq wa su'ul khuluq yusmi'u at-tabaghud wa tahasud wa tadabur. Fama kana istamrah mahmudatan kanat kanal musmir mahmudan kanat samrah mahmudan. Sama dulu nak kita pegang lek sampean gak iso delok cukup di atasnya gay-gay. Kan begitu. Husnul khuluq, karakter yang baik dari semua kader Ansor menjadi sangat penting untuk keutuhan Ansor Kabupaten Sumeneb. Karena dengan karakter yang baik yang dimiliki semua kader, maka yujib at-tahab,
saling mencintai, kasih sayang di antara kita terbentuk. Wa ta'aluf, saling terikat, saling terkoneksi dengan baik, kemudian kita mudah cocok dalam semua perencanaan dan cita-cita atau tapi karakter buruk ketika anak buah kamu, saudara kubri, memiliki karakter yang kurang baik, ini sangat membahayakan. Karena karakter yang kurang baik pasti akan menyebabkan at-tabaghut, di antara kita akan bermusuhan, minimal at-tahasud, saling iri. Oh itu kenapa kok itu disapa, ini tidak disapa, ini diajak ngopi, saya tidak diajak, ini kenapa saya dikeluarkan dari grup, oh kok bikin grup baru, macam-macam, apa-apaan itu semua, setan semua itu. Dan terakhir ketika hasud sudah mulai menjalani tubuh kita, maka sebentar lagi at-tadabur, kita memiliki cita-cita dan harapan yang berbeda. Bokong kita dengan bokong mereka saling berhadapan. Oh iya, at-tadabur itu kalau dalam bahasa Jawa namanya unggu-ungguan. Unggu-ungguan artinya jenengan tidak nyaman lagi duduk dengan teman seperjuangan, jenengan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap teman dan saudara seperjuangan, dan itu semua tidak akan pernah menghasilkan hal-hal yang positif dan baik untuk jenengan sendiri, apalagi untuk jamiah. Ingat-ingat itu semua. Moga-moga semuanya terus diberi kompakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekali, pasti jenengan nunggu di sini sudah sangat lama sekali. Karena memang saya baru saja ngeh kalau ada acara teman-teman Ansari tadi itu. Saya mohon maaf betul, mohon maaf. Yang penting moga-moga kita semua selalu diberi taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah moga-moga terus membersamai kita bi barakati jahi masyayikhinal kiram wa bi jahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'il anbiya wa syuhada was salihin. Semuanya moga-moga keberkahan beliau benar-benar bisa kita rasakan dan juga dirasakan oleh keluarga kita. Allahumma amin. Mohon maaf kepada semuanya. Akhiran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.